Maraknya industri thrifting pakaian bekas bermerek di tanah air mulai menimbulkan kontroversi. Tidak hanya dapat menekan perkembangan UMKM di Indonesia, tapi juga dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan tubuh. Nama saya Rizky. Saya di Convex ini sebagai sosial media spesialis udah sejak 2021. Konveksi ini tuh namanya AGK Konveksi. Nah, kalau disingkat itu Arnadi Galeri Konveksi. Nah, itu berdiri sudah sejak 2015. Namun sebelum pindah ke kantor ini atau workshop ini, kita itu ada di daerah Ngalian. Nah, sekarang kan sudah pindah di daerah Hilir Sabta Marga, Semarang Barat. Kalau bangun kan sebenarnya nggak bisa dipungkiri 90% kan pasti soal bisnis ya, Mas. Cuman di sisi lain tuh kita tuh mau bantu perekonomian Indonesia. Seperti anak-anak muda kan sekarang banyak yang bikin brand seperti dari konvensi kita itu sudah dipercayai dari puluhan bahkan sampai ratusan brand yang udah bikin di kita. Dengan adanya konveksi ini kan berarti kita secara tidak langsung meningkatkan sumber daya ekonomi Indonesia itu sendiri, karena kita bisa membuat gebrakan brand-brand di Indonesia. Agak nentu ya Mas, setiap bulannya bisa kaos, bisa kemeja. Namun sebagai prioritas utama kami itu kebanyakan di kemeja, khususnya di kemeja himpunan organisasi mahasiswa. Namun ada juga kaos-kaos seperti itu, seperti brand atau event sebuah acara seperti Unfest, terus festival-festival musik seperti itu. Sebulan itu biasanya kita produksi mungkin kalau kaos sendiri bisa di atas 200 mungkin bisa. Terus kalau kemeja, ya kemeja nggak nentu. Ini kebetulan bulan ini kita kemeja udah bikin sekitar 800-an piece kemeja. Kalau dikira-kira itu kalau total keseluruhan mungkin 1000 sebulan ada. Untuk thrifting sih sebenarnya nggak bisa dipungkiri ya Mas. Soalnya thrifting itu balik lagi soal selera. Soalnya kan banyak anak muda yang lebih suka brand-brand lebih suka thrifting daripada brand-brand. Soalnya kan kayak lebih casual, vintage, terus kayak retro seperti itu. Biasanya mereka styling tuh lebih ke 90s flashback seperti itu, daripada mereka pakai yang brand-brand seperti Erigo, terus brand-brand lain seperti yang lokal-lokal seperti itu. Kalau thrifting itu sebenarnya bukan musuh konveksi ya Mas. Soalnya kan sebenarnya musuh dari thrifting itu sebenarnya brand-brand lokal. Karena kita itu yang menyediakan brand-brand lokal untuk membuat pakaian mereka seperti kaos seperti itu. Nah, jadi nggak ada kaitannya untuk thrifting itu geser pasar kita, karena kita itu sebenarnya kalau thrifting itu kan sebenarnya juga mereka bikinnya di konveksi, cuman bedanya mereka di luar negeri. Jadi nggak ada kaitannya. Jadi kalau misal thrifting itu sebenarnya musuhnya brand, bukan pabrik seperti konveksi seperti ini. Saya sih agak dikurangin aja, soalnya kan di lain sisi ya mungkin untuk kesehatan sendiri kan persentasenya masih 2% dari 100% orang terkena penyakit karena thrifting. Namun poin utamanya kan saya nyebabin melemahnya brand-brand lokal. Jadi kayak brand-brand lokal tuh malah kalah sama thrift itu. Jadi kalau misal kita sebagai inovasinya atau untuk diri kita sendiri itu mending kita bikin, ya walaupun kita mungkin agak kesusahan soal modal, kita itu bisa bikin satuan dulu. Jadi nggak harus lusin atau bahkan ratusan. Jadi kita bisa buat satuan untuk diri kita sendiri atau bahkan udah dijual ke orang lain. Kita bisa bikin di konveksi, terus menentukan desain, menentukan pola, mau mereka itu lebih suka yang kaos seperti apa modelnya. Jadi nggak selalu tentang thrifting untuk pakaian mereka.